Halo teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana dinamika kehidupan kita sebagai manusia dengan alam semesta. Pada hakikatnya kita sebagai manusia itu merupakan ciptaan Allah bersama dengan alam semesta dan seluruh isinya. Manusia merupakan ciptaan yang memiliki martabat yang lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Karena dengan akal budi kita bisa memahami banyak hal dan kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Namun pada hakikatnya dalam kehidupan seiring berjalannya waktu, kita sering lupa bahwa alam semesta itu merupakan suatu rahmat, suatu anugerah dari Allah yang mesti kita jaga. Dan kita bisa melihat saat ini bagaimana situasi lingkungan kita, alam kita, banyak kerusakan terjadi di mana-mana, banyak hewan-hewan yang mulai punah dan hilang dari peradaban. Adanya paham antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta ini membuat manusia seringkali lupa dan menjadikan alam ini semakin hancur akibat manusia yang serakah dan lupa untuk melestarikan, bukan untuk menghancurkan atau mengeksploitasi alam dengan semena-mena. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari dan juga melakukan suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Mari kita melihat lingkungan sekitar kita. Apakah pohon-pohon itu sudah tumbuh subur? Apakah sudah bersih? Atau banyak sampah? Lalu juga pohon-pohon sudah mulai tumbang karena ditebang. Dan juga melihat secara luas bagaimana alam yang ada di sekitar kita itu sekarang sudah mulai berkurang. Nah, hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita bersama. Mengapa demikian? Karena alam itu merupakan tempat kita hidup. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan alam ini untuk keberlangsungan hidup kita. Maka kalau alam ini rusak, kalau alam ini kotor, kalau alam ini situasinya kacau, maka otomatis kehidupan manusia juga terpengaruh, terkena dampaknya. Maka dari itu kita juga mesti melihat dan menyadari itu semua. Menjadi setiap tindakan yang kita lakukan, apakah itu juga akan menyebabkan kerusakan pada alam atau membawa kepada perbaikan kepada kelestarian alam itu sendiri. Nah, saya akan mengajak kita semua untuk melihat satu persatu penyebab dari rusaknya alam ini, contohnya apa saja. Baik, yang pertama adalah penebangan pohon. Pohon itu merupakan tumbuhan yang memberikan sumbangan terbesar bagi oksigen yang kita gunakan untuk bernafas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya pohon tentu kita melihat bahwa dunia itu terlihat dan terasa semakin panas. Dan kehadiran pohon memberikan kesejukan dan juga dapat mencegah adanya erosi tanah yang bisa mengakibatkan tanah longsor. Maka dari itu penting bagi kita untuk melestarikan dan menjaga kualitas pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita justru malah menebang pohon-pohon itu dan juga tidak peduli terhadap kualitas udara yang kita butuhkan. Nah, lalu selanjutnya adalah penggunaan sampah plastik. Ini merupakan salah satu hal yang semakin hari saya lihat itu semakin parah, di mana banyak sekali sampah-sampah plastik terutama itu ya berceceran di jalan, dan itu merupakan suatu fenomena yang menjijikkan karena aroma dari sampah itu sendiri sangat menyengat dan mengganggu rutinitas kehidupan kita. Nah, selain itu juga sampah yang terlalu banyak itu memberikan pencemaran terhadap lingkungan. Biasanya kita bisa melihat di sungai-sungai digunakan sebagai tempat untuk membuang sampah-sampah, secara khusus sampah plastik. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang paling sulit untuk terurai.
dibutuhkan waktu lama sekali untuk mengurai sampah plastik dan biasanya alternatif yang sering kita lakukan adalah dengan membakar. Nah, teman-teman yang terkasih, membakar sampah itu merupakan salah satu penyebab juga pencemaran udara itu terjadi. Jadi asap dari sampah plastik itu dapat mengganggu kualitas udara yang ada di sekitar kita, sehingga kalau kita menghirup asap tersebut itu juga dapat mengganggu kesehatan kita. Maka dari itu pentingnya suatu kebijaksanaan dalam pengelolaan sampah-sampah, secara khusus sampah plastik itu sendiri. Mungkin kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik, lalu juga mengolah sampah plastik itu sendiri. Misalnya botol-botol itu bisa kita kumpulkan lalu kita jual atau dibuat kerajinan yang lain. Banyak sekali sekarang unit kegiatan masyarakat yang mengelola sampah menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai. Misalnya juga bisa dibuat tas, juga bisa dibuat berbagai macam kerajinan tangan yang memiliki harga jual. Oleh karena itu, kalau misalkan kita tidak bisa membuat kreativitas seperti itu, setidaknya kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Saat belanja, kita bisa menggunakan tas kita dan juga tidak menggunakan plastik, sehingga juga plastik itu tidak semakin bertambah, akhirnya juga lingkungan kita bisa terjaga dengan baik. Nah, lalu yang ketiga adalah fenomena penambangan liar, di mana kita bisa melihat banyak sekali saat ini oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggerus sumber daya alam ini, misalkan emas, lalu juga timah dan sebagainya macamnya secara ilegal. Dampak dari penambangan liar adalah rusaknya alam kita, selain juga mengurangi sumber daya alam kita yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu saja, kualitas alam kita juga semakin hari akan semakin rusak. Selain itu, limbah dari penambangan itu sendiri akan juga memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat setempat. Maka dari itu kita perlu sadar bersama untuk juga mencoba lebih kritis terhadap oknum-oknum penambang liar yang telah merusak alam kita, dan kita berupaya untuk mencegahnya itu dengan juga melaporkan ketika ada oknum-oknum tertentu yang sengaja merusak alam kita dengan penambangan liar ini. Nah, lalu selanjutnya adalah penggunaan pestisida. Nah, ini tentu hal yang menarik, teman-teman. Pestisida itu merupakan suatu karya yang sangat luar biasa ya. Suatu penemuan yang juga bagi saya sangat membantu sebenarnya dalam pertanian, perkebunan, dan banyak aspek lainnya. Tetapi apabila penggunaan pupuk pestisida itu terlalu berlebihan, kita juga perlu sadar bahwa alam kita, kualitas tanah ataupun pokoknya lingkungan sekitar kita juga akan mengalami efek buruk dari penggunaan pestisida itu sendiri. Misalnya kualitas tanah semakin menurun, lalu juga banyak organisme-organisme yang akan mati akibat pestisida yang terlalu berlebihan ini. Nah, namun pertanyaannya begini, pestisida itu kan sangat membantu kita mempercepat, terutama dalam bidang pertanian, mempercepat tumbuhnya padi misalnya. Kalau kita tidak menggunakan pestisida, otomatis panen juga akan lama dan itu merugikan para petani. Nah, tentu ini dalam hal ini kita juga tidak bisa menyalahkan para petani begitu saja. Tetapi alangkah baiknya juga penggunaan pupuk organik itu juga dimanfaatkan. Artinya penggunaan pestisida juga memiliki takaran yang tidak berlebihan. Dan juga penggunaan pupuk organik itu merupakan suatu pemulihan terhadap kualitas tanah, terhadap lingkungan kita, supaya juga tidak mengalami yang namanya kerusakan terus-menerus. Sehingga sebenarnya penggunaan pestisida ini ketika digunakan secara baik, secara teratur dengan takaran yang tepat, itu juga akan memberikan keuntungan bagi kita
sebagai seorang petani dalam keberlangsungan usaha kita. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terpenting adalah bagi kita perlu sadar bersama bahwa kualitas lingkungan sekitar kita perlu kita jaga. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta ini seharusnya mengarah pada sesuatu yang positif. Misalnya menjadi agen dalam pelestarian alam, bukan malah menjadi perusak alam itu sendiri. Maka kita perlu menyadari bersama sebagai seorang manusia, kita harus menjaga alam ini, karena memang kehidupan kita saat ini sangat bergantung dengan alam. Sumber daya alam yang ada itu menjadi suatu sarana bagi kita untuk memenuhi kehidupan kita. Maka dari itu penggunaan secara bijaksana, kreatif, dan inovatif itu sangat penting ditekankan bagi kita, supaya alam ini tetap bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, dan juga kualitas alam semakin baik, tidak mendatangkan sesuatu bencana yang buruk, bencana-bencana alam yang buruk yang terjadi karena tindakan kita itu sendiri. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk menjaga alam ini supaya tetap lestari, supaya tetap dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita manusia diuntungkan dan juga makhluk lain pun juga diuntungkan. Semoga kita semua senantiasa mampu dan mau untuk melestarikan alam hidup di sekitar kita. Terima kasih.